Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Alfian? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk hari ini akan melakukan diskusi tentang belajar manusia. Nah, kalau dari rencana observasi ini kira-kira apa yang menjadi tujuan dari Tujuan yang pertama itu untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan tentang teks berita. Dan yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang sesuai. rencana berapa pertemuan? Untuk di sini kan saya menggunakan model penggambaran PBL, problem based learning. Jadi kemungkinan 2 jam berapa? Nah, di rencana yang sudah mau dilakukan oleh Pak Alfian, kira-kira dari kegiatan yang akan dilakukan, apa yang ingin disampaikan untuk diselesaikan masalah dalam Yang pertama, anak-anak biar tahu tentang kaidah kebahasaan di teks berita. Soalnya di teks berita itu soal tentang kebahasaan, kaidah kebahasaan. Di situ ada 5 kalimat tunggal, kalimat jumlah, yang ketiga konjungsi kausalitas, yang keempat konjungsi kronologis, yang terakhir kalimat kata ganti, yang terakhir kata ganti. Nah, dari lima itu kira-kira yang menjadi titik lemah atau sebenarnya yang Biasanya di titik lemahnya untuk siswa itu di kalimat itu. Soalnya di kalimat itu bermacam-macam, seperti kalimat setara, kalimat ketika. Kalau yang keempat, insya Allah anak-anak tidak bisa. terus mengenai tahapan adaptasi yang dilakukan oleh Alfian dengan pembahasan kira-kira Saya sendiri untuk tahapannya saya sesuaikan dengan sintaknya, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing pendidikan individual atau kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang terakhir yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pengembangan usaha. bagus Pak Alfian, tentunya apa yang sudah dari identifikasi dan permasalahan terus tahapan rencana aksinya juga sudah jelas. Yang terakhir mengenai hasil dari apa yang sudah diidentifikasi dari kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh Alfian ketika dalam implementasian terus sampai rencana aksi memenuhi kendala. Kira-kira apa yang diambil untuk menentukan masyarakat sendiri. Selanjutnya saya akan melaksanakan refleksi tentang kekurangan siswa dalam pembelajaran. Oke. Saya kira cukup pertanyaannya, nantinya yang menjadi topik dalam observasi ini
terus kualifikasi, terus presentasinya sampai ke tahapan tanggungan. Baik, terima kasih Bapak Salvia. Mudah-mudahan di pelaksanaan pembelajaran ini berjalan satu kata peka, semoga lancar dan mudah-mudahan anak bisa, siswa atau murid bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Alfia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Ya, silakan pimpin berdoa terusnya, Rizky. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, baik. Untuk selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Dadah. Ada. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Untuk masuk ke pembelajaran, kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang unsur teks berita. Unsur teks berita di situ ada berapa macam? Ada? Ada 3. Apa saja? Teks berita. Ada yang tahu? Unsur teks berita. Ada 3. Yang pertama, judul. Yang kedua, teras berita. Yang ketiga, isi berita. Dari ketiga unsur ini, mungkin yang paling banyak isinya tentang di nomor 2 ini, di teras berita. Di teras berita di sini harus ada apa? Di situ ada unsurnya juga, yaitu adik Simba. Adik Simba. Ya, adik Simba. Apa adik Simba? A-nya apa? Apa? B-nya apa? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Siapa? M? Mengapa? Yang terakhir, Bagaimana? Berarti untuk materi sebelumnya di minggu kemarin, yang minggu lalu, berarti kalian sudah memahami tentang unsur teks berita. Kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Silakan buka bukunya dulu. Buku siswa di halaman 120.
20 ya. Di situ sudah ada, tapi lebih jelasnya lagi saya akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Pada video kali ini, aku akan membacakan bersama untuk menelaah seluruh teks bahasa Indonesia pada tes berita bahasa Indonesia SMP dan SMK. Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi nih. Nah, ada apa aja sih unsur pembahasaan teks pada teks berita? Nah, unsur pembahasaan bahasa Indonesia pada teks berita ini bagaimana? Kalimat tunggal, kalimat langsung, konjungsi yang bermakna kronologis, konjungsi yang bermakna kausalitas, dan kata ganti. Nah, kita masuk ke kalimat tunggal dan kalimat langsung. Kalimat tunggal ini apa sih, Kak? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa, atau kalimat tunggal ini yang memiliki satu pola, memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya nih, pada teks berita ini ada dua rumah di situ, yaitu Jakarta Selatan dan Barat. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan kalimat berita yang peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan cara langsung menirukan atau mengutip. Oke, contohnya pada teks itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk ke dalam kapal wilayah, kemudian masuk ke jalan Cipete dan masuk ke dalam Cian, terus kemudian kebakaran Cidi Jakarta Selatan Dendi. Nah, kalimat langsung ini kita bisa mudah ditemui. Kita cari aja pakai tanda dua, itu merupakan kalimat langsung. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini ada banyak sekali jenisnya. Di antaranya ada konjungsi aditif. Konjungsi aditif ini merupakan konjungsi yang menggunakan dua klausa. Contohnya, peristiwa itu tidak diketahui oleh kepala sekolah serta guru. Selanjutnya ada konjungsi disjuntif. Kata hubung yang menghubungkan dua unsur yang sepakat. Contoh katanya ini ada atau, ataupun, maupun. Contoh kalimatnya, setiap pagi maupun sore, kegiatan bersih-bersih tetap dilaksanakan. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menghubungkan peristiwa yang sekarang. Contohnya, ketika air mengalir dengan cepat, sampah-sampah itu terbawa arus. Nah, selanjutnya ada konjungsi dalam teks berita. Nah, konjungsi dalam teks berita ini yang dipakai adalah konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis itu merupakan kata hubung yang menghubungkan beberapa urutan kejadian peristiwa. Contoh katanya itu ada kemudian, lalu, setelah itu. Contoh kalimatnya, polisi memeriksa lalu yang ditemukan. Kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Oke. Dan terakhir ini konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini untuk menentukan suatu sebab akibat. Jelas pada kalimatnya ada kata sebab karena also itu. Contohnya ada pada teks berita di sini yang kita kasih kuning-kuning ini. Sekitar 130 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal mereka disebabkan gajian. Jadi
sebabnya ordinansial yang mengakibatkan 130 kepala keluarga itu kehilangan tempat. Nah, ini adalah kata ganti untuk pembahasan terakhir yang akan kita bahas. Kata ganti ini merupakan prominent. Prominent itu kata ganti yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan. Kata ganti yang digunakan ini adalah kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk ini itu tersebut, bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Seperti ya, ganti pada berita itu menggunakan kata ganti tunjuk, bukan kata ganti orang. Contoh kalimatnya, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras yang turun sejak tadi. Oke, dapat dipahami? Ya, jadi unsur kebahasaan teks pada berita ini ada menggunakan kalimat tunggal, kalimat semua, konjungsi yang bermakna morfologis, konjungsi yang bermakna kausal, dan kata ganti. Kata tunggal, kata ganti yang sangat sederhana. Kata tunggal merupakan kata yang sangat sederhana. Kata langsung dapat dilihat dari tanda petik. Konjungsi yang bermakna kronologis dapat ditandai dengan itu video pembelajarannya. Saya akan jelaskan sedikit tentang unsur kaidah kebahasaan di teks berita. Untuk unsur kebahasaan teks berita di situ ada berapa? Yang barusan kalian lihat, kalian perhatikan di video pembelajaran. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, kalimat tunggal. Di situ apa pengertiannya kalimat tunggal? Di buku siswa yang kalian pegang. Kalimat hanya memiliki satu klausa. Kalimat yang memiliki hanya satu klausa. Satu klausa itu samaannya satu kalimat. Ya. Biasanya kalimat tunggal itu harus di kalimatnya harus ada kata subjek dan predikat. Biasanya di dalam satu kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi di kalimat tunggal itu harus ada kata subjek, predikat, objek dan keterangannya itu bebas. Contoh di situ apa? Contohnya? Iya. Polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Itu contohnya. Mungkin ada yang bisa memberi contoh yang lain? Silakan maju ke depan. Contoh kalimat tunggal. Ayo, ya, bisa. Di sini contoh kalimat tunggal. Edo bermain bola di lapangan. Yang harus ada di kalimat tunggal harus ada subjek. Bermain ini predikat. Edo subjek, bermain predikat. Bola ini objek. Terus di lapangan keterangan apa? Tempat. Keterangan tempat. Di lapangan itu tempat ya. Jadi untuk kalimat tunggal
harus ada subjek dan predikatnya. Terus yang kedua, sudah mengerti? Kira-kira mengerti? Nah, untuk yang kedua, kalimat majemuk. Apa pengertiannya Pak kalimat majemuk? Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat yang memiliki dua klausa. Ini ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh tentang kalimat majemuk? Ayo. Contoh? Mempunyai dua klausa atau dua kalimat. Biasanya yang menandai, oh ini kalimat pertama, yang satunya kalimat kedua, harus diikuti tanda koma. Di sini punyanya Hotim, tidak ada tanda koma yang hanya diberi kalimat kata penghubung dada. Vira hobinya nyanyi, nyanyi, koma, Nuri hobinya bermain voli, gitu. Ini yang benar ya. Harus ditandai dengan tanda koma baru. Saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa? Iya, konjungsi apa? Konjungsi kan ada banyak. Ada konjungsi kausalitas, terus konjungsi kronologis. Konjungsi yang mana? Konjungsi kronologis. Di konjungsi kronologis harus kalimatnya harus diikuti kata Lalu. kata apa? Lalu. Hah? Lalu. Kemudian terus lalu hah? Setelah itu. Setelah itu Pada akhirnya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. pada akhirnya. Ini dalam konjungsi kronologis kalimatnya harus mengikuti kata ini. Kemudian lalu setelah itu pada akhirnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kalimat di konjungsi kronologis. Ayo. Oh ya, tidak. Yang cowok mana? Kok ada yang mau maju?
Sudah? Ya. Konjungsi kronologis, kalimatnya harus diikuti kata kemudian lalu setelah itu pada akhirnya. Ini contoh kalimat dengan siapa? Linda. Contohnya, Pak Agus memeriksa selokan yang tersumbat, setelah itu Pak Agus menyuruh warga bekerja bakti. Kerja bakti. Ya. Ini sudah benar. Dari ketiga unsur kebahasaan ini mungkin ada yang belum mengerti sebelum saya lanjutkan ke konjungsi kausalitas. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Mengerti ya. Yang keempat, di konjungsi kausalitas kalimatnya harus diikuti kata apa? Harus diikuti kata sebab. Terus yang kedua kata ganti itu kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk itu contohnya itu, ini. Ya, itu contoh dari kata ganti tunjuk. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat yang harus ada kata ini, itu, apa lagi ya? Tersebut. Ya, ada yang bisa beri contoh? Bang Nuri mau maju? Silakan. Ya, ini jawabannya punya Nuri. Pada ganti, bencana banjir telah terjadi di kota Sampang kemarin. Peristiwa ini, nah ini yang menyebutkan, ini termasuk kata ganti, terjadi akibat masyarakat membuang sampah ke sungai. Ya, dari kelima unsur kaidah kebahasaan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke
penilaian ya, asesmen ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semuanya mengerti? Silakan kalian buat kelompok sesuai kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Tugasnya kalian baca dulu. Oke. Ya. Silakan baca, di situ ada penggalan cerita. Silakan baca dulu. Setelah itu kalian cari unsur kebahasannya. Ya. Kalian cari unsur kebahasannya, misalnya di situ kalimat tunggal. Kalau ada kalian cetak kalimat tunggalnya. Terus di situ yang mana kalimat tunggalnya? Kalian tulis di sini. Ya. Terus yang kedua kalimat kejemuk. Kalau ada dicetak, kalau tidak ada disilakan. Silakan dikerjakan. Saya harap kalian kerja kelompok, semuanya bekerja. Ya, silakan dikerjakan ya. Setelah itu, iya. Nomor 4, produksi kausalitas di kalimatnya. Ya, pokoknya itu termasuk unsur kebahasan yang mana? Kalian lihat ini aja. Sebab, oleh karena, sebab, karena, oleh sebab itu sudah termasuk produksi kausalitas. Yang terakhir kata ganti. Di sini bukan kata ganti orang, tapi kata ganti tunjuk. Ya. Biasanya di kata ganti tunjuk itu harus ada kalimatnya, harus ada kata ini, itu, tersebut. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran diakhiri. Sudah? Ya. Pembelajaran kita akhiri hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikan sampai pada pembelajaran barusan. Kira-kira apa yang bisa direfleksikan Alfian? Tertarik dengan adanya video pembelajaran dan pembuatan ini secara itu yang saya lihat barusan. Artinya untuk pengembangan di kelas itu sudah terlaksana dengan program yang sudah disampaikan gitu ya. Terus dari fokus pengembangan di kelas, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Alfian? Seperti apakah sudah ada penerapan diferensiasi, terus sosial emosional, Modelnya sudah sesuai dengan sintaknya.
mampu, asesmen yang dia mesti normatif dan kurangnya di Sumatera gitu ya. Setelah saya perhatikan dalam masa administrasi kemudian untuk penerapan pembelajaran Indonesia kurang begitu penelitian untuk berikutnya menggunakan dalam penerapan pembelajaran Indonesia karena saya perhatikan juga ada belum memperhatikan minat belajar anak sehingga dengan belajar identifikasi dia lebih mampu dari kesalahan belajar, terus juga dia akan mampu memikirkan beberapa aspek yang pasti seperti aspek kesadaran diri, sudah dari kesehatannya sudah bagus, kesadaran berikutnya selanjutnya yang Alfian sudah merasakan kalau Pak Alfian sudah mampu melakukan atau sudah menerapkan dengan disiplin sehingga apa yang diinginkan sudah terpenuhi. Saya rasa masih kurang karena siswa masih bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran. Padahal saya sudah lakukan secara maksimal tentang pembelajaran. Artinya Pak Alfian sudah memahami ya Iya, apa yang menjadi kekurangan perusahaan terus Alfian disini untuk menggunakan komunikasi murid itu saya perhatikan tadi komunikasi komunikasi dari sama murid dari orang ya sebagai dan Alfian saya rasa tadi kurang memposisikan sebagai pemain politik dan juga hanya bisa melakukan kira-kira apa lagi Pak Alfian yang dianggap kurang perhatian dalam proses pembelajaran sehingga anak itu lebih tertarik, lebih ada senang sebenarnya tadi saya lupa di kegiatan awal seharusnya saya memberikan explaining kepada siswa. Mungkin ya itu masalah kebutaan yang mungkin dengan adanya explaining siswa lebih tertarik dengan pembelajaran sehingga dengan adanya explaining pikiran siswa terus kesenangan siswa tentang pembelajaran lebih meningkat.
kemudian sudah menyadari ya biayanya kekurangan itu. Nah, harapan mungkin nantinya kalian harus lebih fokus terutama dalam kesehatan sambil belajar, sehingga dalam proses pembelajaran itu nanti bisa bagus dari pelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran nah, selain itu apa yang dirasakan siswa masih kurang siap untuk menerima pembelajaran sesuai materi, mungkin tergantung dari situasi kelas, karena kelasnya yang cukup panas sekarang. Dan saya lihat siswa karena keringetan, juga saya sampai keringetan ya, itu kurang menjadi kendala. Jadi saya kurang konsentrasi dalam melaksanakan pelajaran. Baik, nanti artinya adalah motif, artinya adalah minat siswa ya supaya pembelajaran, dan mungkin juga kalian harus mencari tahu dari apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kekurangan, sehingga betul-betul kalian nanti dalam penerapan sosial emosionalnya bisa tercapai, sehingga dalam ekspresi sosial sendiri saya empati itu nanti bisa digunakan oleh dia sementara mencari tahu apa yang dikerjakan murid pada saat belajar, dan kemudian harus bisa meningkatkan motivasi sehingga motivasi yang sesuai dengan minat dalam belajar atau murid bisa ditunjukkan, sehingga nanti dalam menjalankan rencana yang akan ditentukan. Oke, terus terkait dengan apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh Fajar setelah Fajar mengetahui apa yang menjadi kekurangan untuk mengajar Fajar di akan melaksanakan refleksi diri, di mana letak kekurangan saya sebagai pendidik dan kekurangan peserta didik, agar kejadian seperti ini, pembelajaran seperti ini tidak akan terulang lagi, dan pada saat saya melaksanakan pembelajaran mungkin lebih baik lagi ketimbang pembelajaran sekarang. luar biasa. Artinya rencana tidak nanti dia itu betul-betul refleksi dan apa yang sudah dilakukan hari ini, dan tentunya dengan bisa berefleksi diri terkait dengan rencana ke depan harus bukan hanya sekedar wacana tapi diterapkan dalam tindakan. Dan saya juga melihat tadi kemudian untuk dalam pelaksanaan asesmennya, menurut kalian yang dilakukan dalam asesmen tadi apa sudah dilakukan dengan baik? Menurut saya masih kurang baik, soalnya yang pertama dari waktu ya, pembelajaran sudah berakhir ya. Jadi yang kabinetnya dari asesmen formatif juga menurut saya masih kurang.
ya komunis waktu itu, jadi kendala. Baik, kalau memang waktu menjadi prioritas utama dari kalian sudah dari apa? Karena kalian bisa terutama dalam desain itu berkenaan dengan asesmen yang dilakukan. Jadi saya juga melakukan asesmen biasa sehingga kalian belum bisa mengidentifikasi minat anak atau kemampuan anak sehingga kalian belum bisa melakukan untuk visualisasi. Terus juga di asesmen dilakukan murid-murid tadi sangat antusias dalam pembelajaran dan sangat memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Dan diharapkan nanti kalian lebih yang merupakan pembelajaran yang disenangi yang sesuai sesuai dengan ya. Baik, kalian mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bisa mengeksplorasi kita dalam pembelajaran sehingga menjadi tujuan kita untuk memetakan keselamatan peraturan betul-betul kita bisa paham bersama dan juga bisa menggunakan diri sehingga dalam pembelajaran kita